Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diaul Ilfiani dengan NIM 2122372. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seluruh kegiatan dan pengalaman potensial yang dialami secara langsung oleh peserta didik yang telah disusun sebelumnya secara ilmiah, di mana kurikulum ini merupakan panduan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi, kurikulum ini merupakan suatu panduan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa sih kurikulum ini dikembangkan. Jadi faktor yang melatar belakangi kurikulum ini dikembangkan yang pertama yaitu faktor dari perkembangan zaman. Sehingga kurikulum pendidikan juga harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman agar nantinya peserta didik itu tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan usulan atau pendapat dari masyarakat. Jadi kurikulum ini tidak hanya yang disediakan langsung oleh pemerintah, tetapi ada dikembangkan melalui pendapat-pendapat dari masyarakat ataupun disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kemudian jenis-jenis kurikulum. Dari sekian banyaknya jenis kurikulum, saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini lahir pada tahun 2004, di mana pada KBK ini berfokus kepada hasil yang dicapai oleh peserta didik dan bukan prosesnya. Dan pada kurikulum KBK ini merupakan kurikulum yang mengembangkan potensi peserta didik itu. Jadi, KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi di mana kurikulum yang difokuskan kepada pencapaian kompetensi peserta didik, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi, KTSP ini lahirnya 2 tahun setelah kurikulum KBK tadi. KTSP ini merupakan kurikulum yang memberikan kewenangan atau kebebasan kepada sekolah atau mungkin disebut dengan otonomi sekolah. Pada kurikulum KTSP ini, pemerintah hanya menyediakan SKD dan indikator saja, dan selanjutnya sekolah yang mempertimbangkannya. Kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum yang menyesuaikan dengan minat bakat dan kebutuhan lokal peserta didik. Selanjutnya ada juga pada kurikulum KTSP ini yaitu munculnya 2 istilah yaitu KKG dan MGMP. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Jadi, pada kurikulum 2013 ini, pembelajarannya berbasis kepada tematik terpadu. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 ini, difokuskan kepada 3 kompetensi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.